Gimana kabarnya setiap kita? Tentunya semua dalam keadaan sehat, amin. Yuk kita mau datang ke hadirat Tuhan pada hari ini, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan, untuk memuji-Mu, untuk memasyurkan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau yang bertakhta dan berdaulat Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, maka Engkau yang hadir dan melawat setiap kami, melawat kehidupan kami, melawat pribadi kami, melawat pekerjaan kami Tuhan. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, layakkan setiap kami untuk muji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya, puji Tuhan, amin. Yuk kita mau naikkan pujian, kita percaya bahwa Yesus Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa.
untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita percaya saudara, kalau kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang haus dan lapar, maka Tuhan yang akan mengurapi setiap kita, memberikan setiap kita kepuasan. Amin. Mari saudara, sama-sama kita menaikkan pujian penyembahan kita lebih lagi ke hadapan Tuhan. Bawa setiap hati kita ke hadapan Tuhan. Biarlah pada hari ini, setiap kita yang menonton via YouTube ini, tenggelam dalam kasih-Nya Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hatimu saudara. Tenggelamkan setiap kami Tuhan, tenggelamkan setiap kami Tuhan. Kau puaskan setiap hati yang haus untuk menyembah-Mu Tuhan. Kau puaskan setiap hati yang dahaga untuk menyembah-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah di situ ada pujian-pujian yang mengalir Tuhan. Ada pujian-pujian yang dinyanyikan Tuhan. Jesus Lord. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, yes, Jesus. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Jesus Lord. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku,
Tuhan. Lawas setiap kami Tuhan. Tenggelamkan setiap kami lebih lagi Tuhan. Jesus Lord. I coming back to the heart of worship. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about yes, Lord, you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about it's you. All about you. It's all about you. Jesus, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you,
kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami merendahkan diri di bawah kaki. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kesombongan kami. Ampuni kalau kami terlalu nyaman akan hidup kami Tuhan. Ampuni kalau kami udah menjauh dari Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bawa hati kami kembali kepadamu Tuhan. Bawa hati kami kembali kepadamu. Ampuni kalau kami sombong. Kalau kami merasa hebat Tuhan. Kalau kami merasa kuat tanpa Engkau. Bawa kami Tuhan. Ampuni kami. Pegang tangan kami Tuhan. Biar roh-Mu boleh ada dalam hati kami. Bangkitkan kami kembali Tuhan. Biar kasih mula-mula-Mu boleh ada buat kami Tuhan. Kami gak kuat tanpa Engkau. Kami gak layak tanpa Engkau Tuhan. Pulihkan kembali hati kami. Pulihkan hati kami yang keras Tuhan. Pulihkan hati kami yang sombong Tuhan. Bawa kembali di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami katakan kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau memegang tangan kami. Kami katakan kami gak sanggup tanpa Engkau jalani hidup kami. Bawa hati kami kembali kepadamu Tuhan. Bawa hati kami kembali padamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Kami katakan kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made when it's all about you. It's all about you, Jesus. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu, di mana Tuhan telah pimpin setiap kami, Tuhan, hari lepas hari, Tuhan jagai, Tuhan lindungi setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah cinta kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan saat yang indah ini Tuhan, kami juga rindu, kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus,
Lebih lagi Tuhan, mengenal akan Tuhan, lebih lagi didewasakan melalui firman Tuhan. Mari Tuhan, biar firman ini menjadi pegangan dalam hidup kami. Firman ini yang menguatkan, meneguhkan setiap kami Tuhan Yesus. Kami siap untuk firman. Urapi lidah bibir hambamu, pakai lidah bibir hambamu, satukan setiap hati kami, setiap roh kami Tuhan, untuk kami boleh menangkap apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap untuk firman Tuhan. Di dalam namamu yang kudus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Haleluya. Shalom. Silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Yang benar. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara hari ini? Oke, nengok kiri kanan. Kamu benar dahsyat dan luar biasa hari ini. Haleluya. Dilihat dari wajahnya aja semuanya cerah-cerah. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi hari-hari ini, setiap anak-anak Tuhan pasti saya percaya tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap bercahaya mukanya. Amin. Hidup kita ini seperti mata koin. Ada dua sisi dari mata koin ini. Amin. Ada yang gambar, ada yang huruf. Amin. Seperti mata koin. Kok pada ngebelalak. Ketika dilempar nih hidup kita nggak tahu. Yang jatuhnya ini huruf apa angka. Siapa yang tahu? Cuma bisa terka-terkaan, tebak-tebakan. Huruf kalau salah ya angka deh. Gitu benar kan? Sama seperti hidup kita. Hidup kita ini ada dua posisinya sama. Ada siang, pasti juga ada malam. Nah, ada bahagia, ada juga kadang-kadang air mata. Ada kesuksesan dan kadang-kala ada kegagalan. Iya. Jadi sebelum kita mengalami kedatangan namanya sukses, pasti setiap kita juga pasti merasakan yang namanya gagal. Bohong kalau di antara kita bilang, gue gak pernah gagal tuh. Namanya bohong. Pasti tetap pernah mengalami datangnya gagal. Kegagalan itu justru yang menuntun kita untuk menuju kepada kesuksesan. Yes, amin. Dan hari ini kita mau belajar dalam kehidupan kita. Agar kehidupan setiap kita ini berdampak. Mari sama-sama, saya ajak kita buka ayatnya. Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Yang udah ketemu bilang, oh yes. Saya tunggu semuanya. Yang udah ketemu Matius 5 ayat 13 sampai 16 bilang, oh yes. Oke, yang oh yes sama-sama kita baca. Pria baca yang ganjil, wanita baca yang genap. Nanti 16 kita sama-sama. Siap pria-pria. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang yang merumai. Sama-sama 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Kamu itu siapa? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kasihan banget. Garam itu dia emang sifatnya asin. Kalau garam itu menjadi tawar, berarti dia udah gak berfungsi. Tinggal dibuang, dia injak-injak orang.
karena udah gak ada gunanya. Begitu juga dengan hidupan kita setiap anak-anak Tuhan. Ya, hari-hari ini kalau setiap kita diizinkan Tuhan mengalami problem, masalah, sakit penyakit, itu merupakan proses dalam kehidupan. Kita harus belajar untuk kembali berdiri, bangkit, dan menjadi dampak dalam kehidupan kita. Yang setuju dan mengerti katakan, yes. Siapapun kita hari-hari ini, ketika apapun yang kita alami, semuanya sama, itu merupakan proses. Proses untuk menuju kesuksesan, proses untuk menuju tempat yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kita. Ini merupakan proses karena kita sedang diubah menjadi bentuk yang sempurna. Karena Tuhan sedang menyempurnakan setiap kita. Oleh karena itu, ketika apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, justru itu proses kita harus berdiri, tetap berdiri, bangkit, dan tetap menjadi berdampak hidup kita bagi setiap orang. Karena kalau kita tidak berdampak, sama seperti tadi, seperti apa tuh? Garam. Kalau nggak ada fungsinya, tinggal tunggu waktunya dibuang. Karena fungsi garam itu asin. Sama dengan setiap kita anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan sudah menebus setiap kita. Kalau Tuhan sudah membawa kehidupan kita. Mengubah kehidupan kita. Dari tadinya maut. Kita ini orang-orang yang sudah berdosa. Dan upah kita itu cuma maut. Tapi Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan membawa kita. Nah setelah kita diselamatkan. Setelah kita mengenal Tuhan. Setelah kita dijadikan ciptaan yang baru. Hidup kita ini harus berdampak. Yang setuju dan mengerti katakan. Yes. Semakin kita mendengar firman Tuhan, semakin kita harus lebih dewasa lagi. Semakin kita harus lebih lagi bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan selalu setia untuk menolong setiap kita. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan selalu ada. Asal kita selalu dalam setiap keadaan tetap bersyukur dan tetap percaya bahwa waktunya Tuhan. Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Amin. Dan satu hal yang perlu diingat dan digarisbawahi. Kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita itu bisa gagal. Ingat, kehendak Tuhan bisa gagal. Karena kita manusia, kita yang sering kali berbelok-belok. Tetapi rancangan Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anak manusia, ciptaannya tidak pernah gagal. Amin. Rancangan Tuhan tidak ada yang gagal. Rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan bilang. Amin. Rancangannya tidak pernah gagal. Kehendak Tuhan bisa gagal karena kenapa? Manusianya yang membuat gagal semuanya. Tuhan tuh selalu berkehendak baik terhadap setiap manusia. Tapi manusianya itu, Adam dan Hawa ditaruh di tempat Taman Eden. Itu Tuhan punya kehendak yang baik. Untuk selalu lebih dekat lagi dengan manusia. Untuk menjadi saling ada penghiburnya. Tetapi mereka manusia, Adam dan Hawa itu yang berbuat dosa. Sehingga kehendak Tuhan itu gagal. Tapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Yang satu tidak mengerti katakan. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana agar hidup kita ini berdampak. Poin yang pertama, hidup kita ini kita harus merasa berharga. Amin. Bahwa kita ini berharga loh. Tuhan udah tebus kita, kalau kita nggak ada harganya, buat ngapain ditebus? Justru karena kita berharga. Tuhan memperhatikan setiap kita. Ayatnya mana? Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Kita baca. Yang udah tuh bilang oh yes. Kita baca yang A-nya saja. 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku. Firman Tuhan bilang, oke thank you sampai di situ aja. Oleh karena engkau itu kita berharga di matanya, di mata Tuhan. Kita ini setiap kita ini berharga di mata Tuhan.
Oleh karena itu, siapapun kita hari-hari ini, Tuhan tidak pernah memandang kecil besar, jelek, cantik, kaya, miskin. Kita sama semuanya. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kasih tahu kiri kanannya, kamu berharga loh. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah rasanya, gak enak dia orang kaya, siapa gua? Enggak, setiap kita ini, setiap kita. Kalau kita bilang kita anaknya Tuhan, berarti kita semua berharga. Oke? Poin yang kedua. Jangan meratapi kehidupan atau keadaan diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Biasanya ini kebanyakan manusia. Ketika mengalami problem, ketika mengalami masalah, ketika mengalami musibah, mengalami sakit penyakit, selalu itu, aduh kayaknya mengasihani diri sendiri deh. Kesian banget hidup gue nih, dari dulu begini-begini aja. Nah ini banyak manusia seperti itu dan akhirnya itu membuat dia down. Membuat dia tambah semakin jauh, semakin lemah, semakin terpuruk. Ayatnya kita baca, Kejadian 45 ayat yang kelima. Kejadian 45 ayat yang kelima. Yang udah ketemu bilang oh yes. Kejadian 45 ayat yang kelima. Oke, sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Hebat. Ini Yusuf yang bilang. Waktu Yusuf dijual. Yusuf itu ada salah gak sih sama saudara-saudaranya? Yusuf itu gak ada salah loh. Dia lagi cari saudaranya. Dan begitu menemukan saudaranya, bukannya bilang thank you ya. Gitu. Kamu udah nengok saya, udah lihat saya. Enggak loh, malah begitu dia udah ketemu saudara-saudaranya ditangkap, terus udah diceplosin. Udah diceplosin, yang lebih parah lagi, orang biasanya udah ketakutan, ntar sampai sore udah biarin deh, ayo bawa pulang lagi deh. Biar gimana itu adiknya kita, orang gak ada salah kok. Atau lagi main-main lah anggapnya seperti itu. Tapi enggak loh, setelah sore ditunggu malah dijual. Yusuf dibawa ke negeri asing. Tapi yang dahsyat yang luar biasa. Udah dibawa ke negeri asing. Terus udah dijeblosin lagi ke penjara gara-gara istrinya Potifar. Yusuf begitu ketemu sama saudaranya. Bukannya dia dendam. Bukan dia marah atau mau balas dendam. Tetapi dia bilang. Firman Tuhan bilang hebat dan dahsyat. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Dia bilang sama saudaranya. Karena dia saudaranya pada ketakutan. Dia bilang jangan bersusah hati. Dia bilang begitu. Dan janganlah menyesali diri katanya. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah. Dia bilang yang merancangkan semuanya itu bagi setiap kita. Amin. Dahsyat dan luar biasa gak? Ada gak di antara kita ketika kita mengalami problem, masalah, kita bisa tetap seperti Yusuf. Gak nyalain orang lain. Tetapi justru dia melihat hal yang positif ketika sudah didapatinya. Bukan ketika waktu mengalami masalah atau musibahnya. Dan ketika dia mengalami musibahnya pun dia gak bersungut-sungut. Dia gak gerutu di dalam penjara. Kurang ngajar tuh saudara gua tuh ya. Gua gak ngapa-ngapain. Gua gara-gara dia gua jadi penjara. Dia gak pernah dalam firman Tuhan dicatat seperti itu. Tidak satu kata pun yang dikeluarkan seperti itu. Tetapi justru dia bisa bersyukur. Malah dia menguatkan hati saudara-saudaranya yang sedang ketakutan, yang berbuat salah sama dia. Dia menguatkan mereka. Jangan bersusah hati, jangan menyesali diri. Ada gak setiap kita hari ini? Mari, kalau kita mau hidup kita berdampak, kita jangan pernah meratapi kehidupan dan jangan pernah menyesali apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah tertidur. Amin. Dan rancangan Tuhan selalu indah bagi setiap kita anak-anaknya. Amin. Hari-hari ini apapun yang kamu alami. Ingat, kita adalah kepunyaan Tuhan.
Dan Tuhan memiliki rancangan yang indah di dalam kehidupan setiap kita. Apapun yang kamu hadapi, jangan pernah takut. Dan hal yang terakhir, poin yang terakhir. Melihat diri kita itu dengan kacamatanya Tuhan. Balik lagi ke ayatnya. Yesaya 43, ayat yang keempat tadi. Yesaya 43, ayat yang keempat. Oke, kita baca ulang. Firman Tuhan katakan, oleh karena engkau berharga di mataku. Kunya itu huruf besar. Jadi Tuhan melihat setiap kita berharga di matanya. Berharga di matanya Tuhan. Kunya itu huruf besar. Jadi setiap kita ini berharga di mata Tuhan. Kita melihat diri kita jangan dengan kacamata manusia. Manusia bisa mengecilkan setiap kita. Manusia bisa membeda-bedakan manusia. Tetapi kita melihat diri kita dengan kacamatanya Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan. Tuhan tetap memandang setiap kita ini berharga di matanya, siapapun kita. Bangga sungguh kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah mengecilkan setiap manusia. Tetapi kita ini beruntung, siapapun kita, karena kita berharga di matanya Tuhan. Oleh karena itu jangan kita berkecil hati. Jangan kita menjadi orang-orang yang gua enggak bisa, gua enggak bisa. Siapa bilang enggak bisa? Dan saya tutup dengan satu ilustrasi. Tolong. Kalau saudara melihat seperti ini, apa pendapat Anda? Rata-rata manusia pasti bilang, mau ngapain ya dia datang ke gereja? Terus, kesian ya. Pasti, mau ngapain? Apa yang dia lakukan? Halo? Apa yang dia lakukan di dalam gereja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yes. Saudara tahu? Saudara kita ini datang ke rumah Tuhan dengan badannya yang tidak seperti kita. Tetapi hidupnya menjadi berdampak. Buktinya apa? Salah satunya ketika saya melihat postingannya, saya bilang dahsyat dan luar biasa. Aku belum tentu memiliki hati yang seperti itu. Dan saya bilang, saya mau bagikan ini agar ini menjadi dampak bagi setiap kita. Dia ini berdampak, saudara kita ini berdampak loh. Siapa yang berani dalam keadaan seperti itu datang ke gereja? Dan pasti pikiran orang-orang di dalam gereja, dia pasti mau minta-minta. Tapi justru terbalik. Apa yang dia bawa di dalam kotaknya itu? Persembahan uang. Dia datang dengan membawa persembahan di bawah hadapan hadirat Tuhan. Dia datang dengan segala keberadaan dia tanpa malu-malu. Karena dia tahu, yes, dia merasa berharga di mata Tuhan. Dan dia tidak meratapi nasibnya. Dia tidak merasa kesian gue gak bisa melakukan apa-apa. Tapi justru lihat hidupnya. Dia masih bisa menjadi dampak bagi setiap kita. Bawa persembahannya, merasa dirinya berharga. Dia tetap menghargai dirinya sendiri. Sampai hamba Tuhan yang memeluknya. Dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Adakah di antara kita yang hari-hari ini memiliki hati yang seperti itu? Dan saya percaya, mari kita ini harus lebih lagi mensyukuri keberadaan setiap kita. Ternyata kita ini sebenarnya dikasih Tuhan lebih. Porsi kita itu lebih.
Tetapi apakah kita sudah menjadi dampak? Apakah hidup kita sudah berdampak bagi orang-orang yang di sekitar kita? Mari kita renungi. Apa yang sudah kita lakukan? Kalau Tuhan sudah memberikan porsi yang lebih bagi setiap kita, sudahkah kita bisa memberi yang lebih lagi buat Tuhan? Agar hidup setiap kita ini berfaedah, berguna, dan benar-benar kita dapat melalui hari-hari kita dengan rasa bersyukur dan merasa berharga di mata Tuhan, bahwa kita ini lebih loh. Tuhan kasih kita. Jangan meratapi, tapi tetap bersyukur. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari sama-sama tundukkan kepala kita. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah teramat baik bagi setiap kami. Tuhan, biar ilustrasi tadi Tuhan membuka setiap pikiran kami untuk kami merespon firman Tuhan. Untuk kami boleh menghargai dan hidup kami menjadi berdampak Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan terlalu amat sangat baik bagi setiap kami. Kami harus melakukan apa yang bisa kami lakukan. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan problem masalah merintangi hidup kami, sakit penyakit sekalipun, kami harus tetap berdiri, kami harus bangkit, dan kami harus berdampak agar kami gak menyia-nyiakan salib-Mu Tuhan Yesus. Jesus, biar hidup kami ini berguna, garam seperti garam dunia. Terima kasih Bapak yang baik. Kami harus merasa berharga. Kami gak mau lagi meratapi hidup kami atau apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan Yesus. Dan kami melihat diri kami dari kacamatanya Tuhan. Kami percaya semuanya itu bisa berlalu. Dan Tuhan memberikan yang terbaik. Karena Tuhan Yesus, rancangan Tuhan terhadap hidup kami tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan semua dengan darah anak domba-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Mari mengikuti doa bersama untuk bangsa, untuk negara, pemimpin negara, para dokter dan para perawat, serta staf medis. Mari kita berdoa juga agar COVID-19 dapat segera selesai, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Untuk perjamuan kudus, saudara dapat menyiapkan roti dan minuman berperisa anggur yang akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta David Murtaba. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Tuhan, begitu besar kasih-Mu pada setiap anak-Mu. Kami mau doa syafaat dan doa kepada setiap anak-Mu tempat ini, doa berkat. Engkau yang ciptakan alam dan bumi, semesta alam tempat ini. Di dunia ini Engkau jamah jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air bah, longsor, dan virus COVID-19. Engkau stopkan COVID-19 ada di perut bumi ini, Engkau yang bersihkan semuanya. Terutama Engkau jamalah negeri kami yang kami cintai, Sabang sampai Merauke, Papua sampai di Aceh, Engkau lindungi negeri kami. Berilah kesehatan pada presiden kami dan wakil kami. Jamalah negeri kami. Berkatilah negeri kami jauh dari virus COVID-19. Jauh dari bencana-bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air bah, longsor, gunung Merapi. Engkau stopkan semuanya. Tuhan, cukupkan keuangan kami, cukupkan dana kami. Negeri kami menjadi negeri yang makmur, sentosa. Rakyatnya saling mengasihi, saling mencintai, saling tolong-menolong. Jamalah tiap anak-Mu tempat ini, Engkau jamah mereka satu persatu dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam anak-anak mereka,
dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam keuangan mereka. Engkau kan yang berkatin mereka. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan. Engkau yang turun berkat pada setiap anak-Mu. Hingga kami percaya bahwa semuanya kami serahkan kehidupan kami dalam nama Bapa, Allah, dan Roh Kudus. Persekutuan pimpin Engkau pakai hamba-Mu yang luar biasa, supaya hidup kami berdampak pada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur persekutuan pimpin pada siang hari ini, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami di awan yang permai. Di nama Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Sama katakan, amin. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.